Indonesia, negeri kita tercinta ini tengah bergerak maju, menghadapi berbagai tantangan di tingkat regional maupun global. Perekonomian dan pembangunan terus dipicu. Namun permasalahan korupsi masih menjangkiti negeri ini. Para penyelenggara negara di ibu kota masih terus tergoda dengan harta. Korupsi masih menjadi rapor merah yang harus diselesaikan segera. Tak hanya di ibu kota, tindak pidana korupsi juga tersebar luas di pelosok-pelosok negeri. Kita masih sering mendengar berita tentang tertangkapnya kepala daerah yang terjerat korupsi. Tentu, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbicara soal birokrasi di daerah, terdapat 3 area paling rawan korupsi. Ketiga area tersebut adalah perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Seperti sudah menjadi budaya, kasus-kasus korupsi lazim ditemukan dalam kegiatan birokrasi. Proses perencanaan APBD seringkali tidak luput dari upaya-upaya memperkaya diri. Perencanaan dan pelaksanaan APBD seringkali tidak konsisten. Uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi. Begitu juga dengan kong kali kong pengadaan barang dan jasa yang seringkali dimenangkan oleh orang-orang titipan. Di samping itu, suap-menyuap untuk mempercepat perizinan seakan sudah menjadi hal yang lazim di birokrasi. Maka, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau Korsubda hadir untuk mencegah berbagai potensi korupsi di daerah melalui berbagai kegiatan. Pertama, tim Korsubda akan melakukan pemetaan dan analisis permasalahan di pemerintah daerah. Korsubda akan menghimpun data baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kedua, setelah mendapatkan data di lapangan, Korsubda akan membuat rekomendasi perbaikan sistem kepada pemerintah daerah yang menekankan pada sistem berbasis elektronik. Adapun perbaikan sistem akan dilakukan pada bidang-bidang berikut. A. Dalam perencanaan APBD serta penganggaran, akan diterapkan sistem e-planning serta e-budgeting untuk mencegah terjadinya permainan yang berpotensi merugikan negara. B. Dalam pengadaan barang dan jasa atau PBJ, pemerintah daerah didorong untuk menerapkan sistem pengadaan berbasis elektronik atau e-procurement, termasuk pendirian unit pelayanan pengadaan yang mandiri dan profesional. C. Dalam hal perizinan, pelayanan terpadu satu pintu harus menerapkan sistem berbasis elektronik. Cukup mengunggah berkas dan melakukan pembayaran lewat bank atau ATM. Pengecekan status permohonan juga dapat dilakukan secara online. KPK juga mendorong agar kewenangan pemberian perizinan dilimpahkan seluruhnya dari kepala daerah kepada PTSP. D. Pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siscodes. Dengan Siscodes, pertanggungjawaban keuangan desa dapat dibuat lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. E. Di bidang pengawasan, kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP juga terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan. F. Berbagai program pencegahan korupsi yang telah berjalan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. G. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP diimplementasikan untuk memberikan penghasilan yang cukup agar menghindarkan PNS melakukan korupsi. Dengan didukung oleh SKP online, yaitu aplikasi penilaian kinerja dan prestasi kerja. H. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan komunitas untuk mengawal rencana aksi pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi di daerah. Setelah memberikan rekomendasi perbaikan sistem, tim Korsubda akan melakukan pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pemerintah daerah. Melalui rencana aksi pencegahan korupsi, KPK mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan transparansi, serta akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat. Ayo, membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Maju sejahtera bersama KPK.